Ya, kita fokusnya di kreatif industri. Halo semuanya, kenalin nama saya Nadia Fadiatul Maula. Nama saya Marisa. Nama saya Zainuddin. Oke, jadi kita mau ke Oksa Media. Iya. karena Jadi menurut riset dari kita nih, kalau Oksa Media tuh salah satu industri kreatif betul banget. yang bergerak di bidang media percetakan, advertising. Tapi sekarang juga dia berkembang di bidang agensi kayak periklanan, web dan lain sebagainya sih. Oksa Media ini Sangat. udah berdiri 10 tahun ya. Dan menarik untuk diulik sih menurut gua. Oke, jadi menurut kita Oksa Media ini cocok banget buat kita tanya-tanyain tahap-tahapan kreativitasnya. Yuk, mari langsung aja kita ke sana. Malam Mas. Ya, Kalau boleh tahu kita dengan siapa nih Mas? saya dengan Toang Isken Lajuardi, saya founder dan CEO dari Oksa Media dan One Agency untuk divisi agensinya. Oke. Biar lebih santai kali Mas ya. Ya. Kita juga ingin memperkenalkan diri nih. Ya, Kami dari kelompok 1 mata kuliah Creative Production. Ada saya Ahmad Zainuddin. Ada. Marisa Lesna. ya. Oke. Mas nih adalah founder dari OS Media. Nah, OS Media ini bergerak di bidang apa sih Mas? Kalau bukan OS Media sih, Oh. kita dari Oksa Media. Oksa Media. Ya, Oksa Media. Kalau OS Ah. Media kan ada yang di Jakarta tuh. Oh, Kalau iya. kita Oksa Media. Oksa Media kita fokusnya di kreatif industri yang memang berbentuk print ed. Jadi printing, kalau orang sininya percetakan dan yang lain-lain gitu. Kalau Oksa Media fokusnya divisi printing kita. Oke. Jadi Oksa Media ini udah berapa lama? Kita berdiri Januari tahun 2011, berarti ke sini sampai 2021 ini kisaran mau usia 10 tahun. Kita berdiri udah 10 tahun. Udah punya Iya. cabang di mana aja? Kalau untuk cabang kita pusat masih di Serang karena memang base-nya di Serang, cuman kita aktivasi untuk digitalisasi. Jadi penjualan online kita udah sampai hampir seluruh Indonesia sih kalau untuk produknya gitu tuh. Cuman kalau untuk pertanyaannya adalah cabangnya di mana, kita khusus untuk kantor hanya satu di Kota Serang, tapi untuk distribusi penjualan produk-produk di kreatif industri itu sampai udah hampir seluruh Indonesia sih, hampir 34 provinsi sudah pernah bertransaksi atau menggunakan jasa Oksa Media. Oke, cukup lama ya, cukup udah berusia lah. Ibaratkan bayi Iya. mah udah bisa jalan. Iya. Ah, Eh, lumayan 10 tahun kita Iya, pasti nggak mudah kan ya Bang ya. 10 tahun tuh pernah ngerasain namanya ngerondang. Iya. ya. Kan ini udah lama. Emang motivasinya tuh dulu pas mau bikin Oksa Media itu apa? Motivasi, kalau ditanya motivasi, pasti kalau pembisnis kan pengen sukses gitu tuh ya. Kalau standarnya seperti itu. Cuman kalau motivasi paling lengkapnya, lebih dalamnya, bagaimana Oksa Media ini menjadi wadah bagi kreatif industri yang ada di Banten khususnya gitu. Jadi menjadi wadah teman-teman muda yang memang pengen berkreasi dengan kreasinya, yang jago desain kita fasilitasi untuk gabung dengan kami di divisi desain, yang jago untuk kreator kita akan fasilitasi juga di kreator gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah motivasinya apa sih? Motivasinya adalah Oksa Media menjadi wadah anak-anak muda, terutama karena memang kita hampir 80% tim kita di Oksa Media itu rata-rata di bawah under 30 gitu. Jadi memang menjadi wadah menjadi wadah teman-teman muda nih yang memang pengen fokus di kreatif industri gitu. Itu aja sih. Berarti ada peluang nih untuk kita. boleh. Karena kan memang kita juga dari mungkin
ada beberapa dari kami juga yang punya ketertarikan yang sama di bidang ini. Iya, iya, iya. Pernah nggak sih merasakan kayak posisi tersulit dalam menjalankan bisnis ini gitu? Posisi tersulit kalau bisnis, karena memang saya bergerak dari fashion ya. Apa yang saya lakukan di bisnis ini, di usaha di bidang kreatif industri ini memang saya hobi dari kecil lah gitu kan. Memang dari dulu hobinya di kreatif industri, di fotografi, di printing dan yang lain-lainnya gitu tuh. Kalau dikata posisi sulitnya di mana sih? Pastilah semua usaha pasti ngalamin posisi sulit. Cuman karena memang dasarnya saya fashion hobi di situ, jadi memang mungkin hal-hal yang sulit itu malah menjadikan pengalaman buat saya gitu. Jadi kalau kata orang bisnis itu apa gimana sih caranya, misalkan udah 10 tahun ini bisa running segala macem, karena memang saya passion, jadi mau turun mau naik, mau banyak kerjaan mau banyak job mau sedikit job, saya akan terus jalan gitu tuh. Jadi kalau sulit atau mudahnya itu persepsi ya. Jadi karena memang dasar sayanya sebagai founder atau owner dari Oksa Media ini memang passionnya di bidang kreatif industri ini, akhirnya tadi pertanyaan orang, sulit nggak sih bangun kalau percetakan, sulit nggak sih bangun agensi? Sulit, sangat sulit gitu. Cuman karena memang saya hobi, seneng kayak begadang misalkan segala macam, karena jadi nggak kerasa gitu tuh. Jadi pesannya kalau memang mau bangun nih sesuatu, kalau saya biasanya saya suka nih dengan sesuatu, tapi bagaimana hobi kita itu bisa menjadi sesuatu juga buat kita gitu tuh. Apalagi bisa tadi ya teman-temannya bisa gabung dalam suatu manajemen, itu sih gitu tuh. Kalau pertanyaan ada sulit atau enggak, saya kayaknya nggak ada sulit atau enggak. Cuman kalau karena memang kan industri kreatif ini memang terus bergerak ya gitu tuh. Akhirnya selalu ada yang baru, belajar hal baru gitu tuh. Akhirnya ya running aja gitu tuh. Biarkan berjalan aja. Kayak kalau saya mengibaratkan membangun Oksa Media ini kayak kalau kita punya anak nih gitu tuh ya, kita punya anak, kita urus itu kan penuh kasih sayang. Itu bukan kayak membangun usaha ya udah kita kasih makan tapi nggak gitu tuh. Jadi kalau saya ibaratkan membangun bisnis di kreatif industri, dasarnya adalah kalian suka dulu dengan industri ini. Nah, akhirnya tadi pertanyaan-pertanyaan sulit, capek segala macam itu udah nggak ada gitu. Itu sih. Karena kalau dipikir saingan mah banyak kali ya Bang ya. Ya, Banyak. ya. Kalau Yang satu satu jalur sama usaha. Iya. Tapi kalau melakukan hal yang emang sesuai kesukaannya, yang sulit apapun pasti enak aja. Iya sih, Kalau enjoy. Gitu. Mas mau nanya. Ya, boleh. Kreatif itu bisa didapatkan nggak sama semua orang atau hanya orang-orang yang kreatif saja? Apa? Masih pertanyaan gimana? Kreatif itu bisa didapatkan nggak sama semua orang? Pada dasarnya Atau kan ada mitos nih kayak hanya orang-orang yang kreatif saja yang bisa melakukan ini. nah ini juga menjadi basic fundamental ya, bagaimana kita berpikir. Sebetulnya saat manusia dilahirkan itu memang kita sudah kayak udah dikasih gen nih, semua orang itu sebenarnya kreatif gitu tuh. Cuman kreatif kan perspektif kan, ada yang kreatifnya di fotografi, ada yang kreatifnya kreatif kan luas nih ya, luas. Ada kreatifnya mungkin di make up kalau perempuan, ada yang di fashion. Jadi kalau pertanyaannya ada mitos misalkan orang-orang kreatif ini lahir di bulan Juni misalkan, kan kayak gitu tuh ya, ada mitos seperti itu. Kalau dari sudut pandang saya sebagai pelaku industri kreatif, semua orang kreatif, semua orang punya porsinya di masing-masing, tinggal bagaimana dia memaksimalkan porsi yang diberikan Tuhan terutama terhadap dirinya. Dia suka mungkin tadi kalau perempuan di make up, kreatifnya di make up, ya seperti apa dia mengeksplor
apa namanya anugerah yang Tuhan kasih terhadap dia agar lebih maksimal gitu. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi semua orang yang terlahir ke dunia sudah dikasih tuh porsinya masing-masing. Cuman kadang-kadang ngerasa insecure lah, saya emang nggak bisa ini, padahal kalau apa namanya, saya nggak punya bakat, itu hanya sekedar perspektif dia sebagai pribadi gitu tuh. Jadi kalau kreativitas itu menurut saya perspektif sih. Kalau perspektif saya misalkan ini teman-teman muda ini yang dari kampus ke sini bikin video seperti ini, itu juga proses kreatif ya gitu tuh. Cuman levelnya berbeda-beda nih. Ada yang kreativitasnya itu memang, kalau kita kan di sini memang di industri kreatif ya, radionya ada, agensinya ada, divisi desain ada, segala macam. Akhirnya kreativitas si A nih jagonya di desain misalkan, si B jagonya di video. Nah, bagaimana tuh level kreatifnya bisa kita gabungkan menjadi suatu usaha yang memang bisa menjadi produk yang memang bisa dipakai oleh masyarakat atau segmen dari produk tersebut gitu. Menarik ya. Iya. Kalau menurut Mas sendiri, orang yang seperti apa sih yang kreatif itu? Orang, kalau ditanya orang yang seperti apa sih yang kreatif, kalau saya mungkin orang yang punya karakter kuat ya. Karakter kuat memang, misalkan dia suka di tadi ya fotografi, memang dia punya karakter yang memang mungkin sedikit beda dengan yang lain gitu. Kalau dari segi perspektif saya melihat orang join misalkan di sini gitu kan, dasarnya memang mereka punya passion di bidang kreativitas gitu, tapi bagaimana mereka menjadi unik, bagaimana mereka menjadi berbeda dengan porsinya gitu tuh. Misalkan ini sini jago desain gitu. Desain yang seperti apa? Desain pun luas kan. Ada desain produk, ada desain grafis, ada desain arsitektur. Jadi luas gitu tuh. Kalau yang seperti apa sih yang ini tadi, kalau jawaban saya person yang punya karakter yang kuat, unik gitu tuh. Beda dengan kalau kayak di sini misalkan kita di tim sini di Once Radio, di agensi, di Oksa Media sama, kita tidak memilih orang yang satu warna secara karakter gitu tuh. Ini si A karakternya seperti ini, si B karakternya seperti ini. Akhirnya menjadi kompleks, satu kesatuan. Kalau di pertanyaan adalah person seseorang yang kreatif itu yang seperti apa sih? Tadi kalau menurut saya yang unik, yang punya point of sale yang berkarakter gitu. Berarti harus punya karakter yang kuat gitu ya. Kemungkinan besar cara mendapatkan karakter itu dengan cara dicari atau menunggu sih Bang? Kalau kreativitas, karena memang sebetulnya bakat menurut saya juga tidak menunjang ya. Jadi memang harus ada proses pengalaman, disiplin ilmu yang memang yang banyak juga secara pengalaman dia gitu tuh. Jadi kalau karakter yang seperti apa sih, proses membuat karakter yang kuat gitu tuh ya, itu harus by pengalaman tetap. Nggak bisa misalkan seorang fotografer, seorang desainer baru belajar aplikasi, baru belajar kamera, sudah punya skill yang seperti para profesional gitu, seperti itu. Jadi memang karakter itu bertumbuh dia. Karakter itu nanti akan ditemukan pada saatnya gitu tuh. Kalau untuk pesan saya untuk para pemula gitu ya. Maksud pemula di sini bukan saya udah duluan atau enggak gitu. Cuman starting di industri kreatif apapun itu bidangnya,
terus explore apa yang disukai gitu tuh. Ya berarti emang semuanya itu harus butuh proses. Butuh proses, Ya, betul. nggak Kita semua pun di langsung sini ya, kita pun di sini butuh proses sampai ada di titik ini. Semua butuh proses, ada tahapan-tahapannya. Tinggal mau nggak melewati tahapan itu sampai di titik karakter tersebut, gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan menarik. Jadi kan apa tuh namanya? Ada yang namanya tahap kreativitas. Nah tahap kreativitas yang pertama itu belajar. Nah dari pengalaman Mas sendiri dulu itu belajar dulu nggak sih mungkin tentang percetakan atau alat-alatnya atau Iya. gimana? Kalau pertanyaannya adalah tahapan kreativitas tadi ya, semua kayak kita aja lahir ke dunia dari bayi, sama gitu kan, membangun bisnis pun sama tahapannya gitu, kayak bagaimana kita riset segmen market, riset kompetitor tadi, riset riset produk, riset supplier, jadi panjang nih runtutannya. Nah makanya tadi tahapan-tahapan kreativitas itu memang harus dari bayi dulu, bisa ngerangkak, bisa berjalan gitu tuh sampai tahapan-tahapan itu. Jadi tetap tahapan kreatif di sini tergantung bidangnya juga. Misalkan kalau saya memang kan kompleks ya, secara industri kompleks, jadi kalau saya lebih fokus ke manajerial gitu tuh. Manajerial kalau memang dibentuknya bisnis, bukan perorangan. Maksudnya saya jago desain misalkan, bukan tentang sayanya tapi tentang Oksa Medianya gitu tuh. Ini kan beda nih kalau ditanya tentang tahapan kreativitas sebagai seorang gitu kan, person gitu kan, itu juga menjadi berbeda tahapannya. Tapi idealnya memang dari riset apa sih yang mau dilakukan gitu. Terus pengembangannya lagi setelah ini sudah fix nih mau dilakukan, bagaimana cara melakukannya. Terus setelah bagaimana melakukannya, terus harus apa nih kita setelah ini. Jadi terus step by step tuh. Nanti ada titik di mana karena kreativitas itu nggak ada finishnya. Semakin kita tahu banyak, semakin garis finish tuh kayak jauh aja gitu tuh. Nah, tak terbatas gitu, bukan kayak kita balap lari nih 100 meter gitu tuh. Bukan tentang kita nyampe 100 meternya kalau di kreativitas. Jadi semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin banyak pengalaman yang kita dapat, itu semakin matang kita sebagai insan kreatif kayak gitu. Berarti semakin banyak belajar, banyak juga pengetahuannya, maka semakin matang hasilnya. Betul. Terus konteks dari kreativitas juga ada yang memang zaman sekarang kan memang kalau 2011 masih kurang lah secara informasi, mulai dari YouTube segala macam. Kalau sekarang kan banyak nih. Jangan lupa juga praktek itu penting gitu tuh, by projection. Misalkan projectnya tadi kalau dari fisik misalkan tadi bikin event tuh kompleks tuh. Nah dari situlah pengalaman itu digali gitu tuh. Oke. Ngomong-ngomong tentang event ya bang, event juga kan memerlukan ide ya, konsepan. Nah konsepan juga merupakan tahapan dari kreativitas kan. Betul. Apa sih inovasi yang udah dilakuin sama si Oksa Media ini sama abang gitu? Kalau apa yang udah dilakuin tadi tetap di branding kan, bagaimana Oksa Media dan Once Radio Indonesia ini bisa lebih banyak orang yang tahu gitu tuh. Itu kan di proses branding, bagaimana kita mengenalkan brand kita, merek kita, usaha kita ke halayak luar gitu tuh. Siapa kita, produk kitanya apa gitu tuh. Jadi kalau ada di proses branding dan marketing tuh, bagaimana kita mengenalkan Oksa Media dan One Radio Indonesia ini
lebih luas lagi. Itu juga berkaitan dengan networking, berkaitan dengan media dan yang lain-lain, kompleks sih itu. Apa ya, kalau ngomongin ide, sebenarnya ada tahap-tahapan sebelum kita mencapai punya ide kayak gue mau bikin ini Oksa Media, kita di dalamnya ada gini. Ada tahap-tahapan sebelum mendapatkan ide itu. Nah, kalau Mas sendiri, tahap-tahapan apa yang akhirnya menghasilkan ide itu, ide membuat Oksa Media latihannya itu? Kalau lari lagi ke basic ya, karena memang saya dari dulu bisnis gitu ya, dari mulai mau beranjak dewasa bisnis gitu tuh, bisnis akhirnya. Kalau kenapa sih saya menentukan untuk ada di kreatif industri, karena memang saya tadi hobi di kreatif industri ini gitu tuh. Nah, kalau tahapan tetap sih tadi awalnya adalah kita melihat, terus riset dulu nih kita mau melakukan apa gitu tuh. Terus selanjutnya setelah riset udah oke nih, gue mau bikin Oksa Media dengan divisinya masing-masing. Tadi ada produk, kita hampir ada 700 produk, itu pun kan berjalan ya selama 10 tahun ini. Nggak semuanya mungkin di tahun awal langsung 700 produk kan, tapi kan pengembangannya itu dari proses itu gitu tuh, bertahap gitu. Cuman kalau basicnya tadi saya di bisnis gitu tuh dan kreativitas. Berarti emang semuanya tuh harus berawal dari belajar, latihan, maka bisa dapet ide. Gitu. Ide juga kadang-kadang ya gini, kayak misalkan kita mau bikin sesuatu nih gitu tuh, kadang-kadang banyak orang yang ini saya sharing pengalaman gitu ya, banyak orang berkomentar tentang ide, berdiskusi tentang ide, padahal sebetulnya mulai dari diri sendiri sih gitu tuh. Mulai dari diri sendiri nih. Kalau gue dulu gitu tuh ya, pas masih ngekos nih, masih kuliah, sama karena memang gue bangun bisnis ini dari sebelum kuliah bahkan gitu tuh. Jadi mulai dari apa yang gue bisa nih, misalkan gue bisa bikin desain gitu tuh, dari situ gue mulai ada saudara gue yang punya usaha, nih gue bikinin spanduknya, nih gue bikin kartu nama, ini gue bikin logonya gitu tuh. Jadi bertahap, tetap ide juga bagaimana kondisinya nih. Jadi gue tetap akan membuat lingkungan gue itu ada di ring kreativitas itu gitu tuh. Terus mulai belajar ke fotografi, ada saudara mau menikah gitu tuh, tetap gue datang, udah gue aja nih yang motonya udah gratis gitu tuh. Jadi memang di awal kalau bergerak di kreatif industri itu memang bukan uang gitu loh. Jadi patokannya bukan tentang uang, tapi bagaimana pengalaman tadi. Saat memang udah pengalaman juga, orang juga tidak akan menyepelekan karya kita kan gitu tuh. Gitu sih. Ada lagi? Yang selanjutnya itu tahap sketsa, Mas. Sketsa? Iya. Saya setelah mengetahui pasaran minatnya seperti apa, maka mulai membuat rancangan produk kan, Mas. Nah, Mas sendiri melakukan seperti itu nggak? Sama, kita ada divisi research and development di kantor kita. Jadi memang tim itu yang memang nanti tadi ya, research dan development. Kalau sketsa itu kan teoritis banget lah gitu tuh, bahasa pendidikan. Kalau di industrinya ada namanya divisi research and development. Jadi orang-orang divisi riset ini yang memang tugasnya meriset apa sih kebutuhan pasar, apa sih produk apa sih yang disukai pasar gitu tuh. Jadi kalau sketsanya tadi di divisi R&D ini, research and development ini, yang memang mereka misalkan satu nih, kita mau bikin company profile, tapi company profile yang memang
nggak ribet gitu kan yang berlembar-lembar segala macam. Ini pun hasil riset gitu tuh, bagaimana orang dari pewarnaan, karakter yang memang ingin kita sampaikan ke yang baca gitu tuh. Ini ada di divisi research and development. Setelah itu baru dieksekusi oleh bagiannya masing-masing, desain, fotografi gitu. Itu alurnya sih. Jadi memang awalnya saat memang kita mau meeting nih semua tim gitu tuh, mau ngeluarin produk baru, misalkan sekarang digital marketing misalkan. Nah itu tetap harus riset dulu, berapa banyak, misalkan target marketnya siapa nih, target marketnya UMKM di Banten apa di Serang misalkan, berapa banyak sih UMKM yang ada di Serang gitu tuh. Berapa banyak sih yang mereka UMKM yang usaha kecil dan menengah yang udah masuk ke digital gitu tuh. Berapa banyak sih perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan jasa marketing digital gitu tuh. Tetap kan awalnya dari riset gitu, baru kita eksekusi secara produk dan jasanya. Ada lagi yang mau ditanya? Ini siapa namanya? Di tahap kreativitas itu juga ada yang namanya curah pendapat. Jadi setelah Mas Di dulu udah nyusun sketsanya mau bikin Oksa Media yang di dalamnya bakalan ada divisi ini gitu. Mas tuh juga dulu minta pendapat orang lain sih. Kayak misalnya keluarga, saya mau bikin ini menurut keluarga pandangannya seperti apa, atau teman-teman yang terdekat gitu. Ya, nah tadi ya basic saya adalah hobi gitu tuh. Basic saya tetap kita harus dengar lingkungan kita kan, lingkungan kita seperti apa gitu. Cuman karena memang saya kalau dibilang saya seniman gitu tuh, seniman yang memang I don't care produk saya mau dipakai orang mau enggak gitu tuh. Ini yang membedakan, mungkin saya akan jujur gitu tuh, karena apa yang saya lakukan kalau saya suka, saya senang melakukannya, just do it gitu tuh. Perihal itu mau dipakai orang enggak dipakai orang, saya tidak pernah ada pun memang keberuntungan karya kita di sini digunakan oleh disukai atau digunakan oleh orang lain gitu tuh. Itu hanya keberuntungan aja. Tapi kalau udah berbicara tentang kreativitas, hobi, itu bukan hanya sekedar berbicara tentang keuntungan, bukan berbicara tentang bisnis gitu tuh. Tapi logis juga saat memang produk-produk tertentu yang memang udah running juga gitu tuh. Kalau di awal saya awalnya memang ya udah berkarya, saya suka bikin video, saya bikin video gitu tuh. Ternyata tadi ya kenapa karakter itu penting dalam industri ini. Jadi saat memang kita udah punya karakter, tidak ada karya yang memang semua orang nggak suka gitu tuh. Bahkan pasti ada aja yang suka gitu tuh. Pasti ada pasarnya. Jadi misalkan ngedesain yang cuma oret gitu tuh, mungkin banyak yang nggak suka, tapi pasti ada yang suka gitu dengan karya kita. Selera, betul, seleranya berbeda. Jadi tetap berkarya dengan apa yang kita bisa, jujur, terutama running aja, just do it gitu kalau saya. Itu kalau konsep-konsep tadi bertanya ke keluarga, ke lingkungan, itu pasti ya gitu, alurnya pasti. Cuman yang saya ingin sampaikan bahwa proses kreatif itu harus jujur gitu tuh, harus jujur dari kitanya. Kalau kitanya sudah nggak jujur, karya kita pun akan sulit diterima orang lain gitu. Jadi kalau berkaitan tadi tentang teoritis nih, teori tentang membangun tahapan-tahapan kreativitas, secara tidak langsung itu kita alamin. Cuman pada prakteknya akan fleksibel, semua akan fleksibel gitu. Bisa aja keluar ide dulu. Bisa keluar ide dulu. Ternyata di project yang ini jalan aja dulu misalkan. Pas udah di tengah baru keluar idenya seperti apa gitu. Jadi
agak sedikit abstrak memang kalau pada prakteknya di lapangan ya. Kalau teori kan ini tahapannya, ini ininya, ini itu bagus untuk diketahui. Cuman pada prakteknya akan banyak yang harus dibuat fleksibel gitu. Iya, betul. Iya. Satu lagi, ini kan kita di kantor Digital Agency Once Radio Indonesia. Jadi kita divisinya divisi digital, pembuatan konten kreatif, video YouTube, infrastruktur digital yang memang perusahaan-perusahaan inginkan, gitu. Entah itu sosial media, entah itu memang dalam bentuk iklan dan yang lain-lain gitu. Jadi untuk One Radio Indonesia ini kita bergerak di divisi Digital Agency. Jadi teman-teman mau bikin website, teman-teman mau bikin animasi, teman-teman mau bikin video, mau foto produk, di sini one stop service gitu tuh. Jadi One Radio Indonesia yang berlokasi di Cilegon, kita one stop service untuk digital agency, periklanan, advertising dan yang lain-lain. Itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti silahkan dilanjut di luar ini. Itu jadi tetap semangat, tetap terus belajar. Dengan ininya mungkin ke depan bisa kerjasama kita di sini. Ya, salam kenal dari saya, dari Oksa Media dan Once Radio Indonesia. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa sukses di bidangnya masing-masing. Oke, terima kasih dari saya, Mas. Jadi, pada kesimpulannya, Pak Toang selaku owner Oksa Media juga melakukan tahapan-tahapan kreativitas, mulai dari belajar, latihan, investigasi, sketsa, curah pendapat, inkubasi, riset, verifikasi, jadwal, hingga eksekusi. Nah, kreativitas juga berhasil didapatkan bukan karena given. Semua butuh proses dan juga konsisten, dan semuanya tidak ada yang bisa secara instan.